Kalau ada orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, maka dia gugur dari tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, kalau dia mungkin melakukannya, mampu melakukannya, maka disitulah dia memperoleh kembali menjadi orang yang eh, apa namanya bertanggung jawab, atau tanggung jawabnya kembali ke dia. Kalau ibadah tentu saja banyak ya, orang yang sakit itu apa namanya menjadi tidak wajib untuk berpuasa. Tapi begitu dia sembuh, wajib lagi, balik lagi tanggung jawab untuk berpuasa. Begitupun sholat dan lain sebagainya. Dalam transaksi fikih muamalah ya banyak sekali. Misalnya adalah dalam kontrak-kontrak yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, membawa barang misalnya ya, atau memanggul, atau menjahit, atau apa. Ketika mampu dia punya kewajiban, tapi ketika tidak mampu ya gugur, misalnya karena sakit, karena apa namanya mengalami persoalan, atau dalam hutang piutang. Orang yang tidak mampu membayar, betul-betul tidak mampu, bangkrut, makanya sekutu yang baru dia tidak lagi punya kewajiban saat itu. Tapi begitu kaya lagi ya dia balik lagi bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Tapi ketika tidak ada pada saat itu, tidak bisa dipaksa, dan tidak ada istilah orang dipenjara karena hutang. Kalau dalam Islam ya tidak ada. Yang ada adalah dianggap pilot, lalu seluruh hartanya dikuasai negara, dijual untuk dibagi-bagi antar para pemberi hutang. Tapi tidak ada istilah dipenjara. Kalau karena hutangnya ya, tapi karena yang lain itu urusan lain lagi. 324. Al-musbitu aula minan nafi fi wajhi syahadati wal akhbari. Al-musbitu orang yang menetapkan, orang yang mengatakan sesuatu secara positif, misalnya oh ini milik dia, oh ini ada gitu. Aula minan nafi lebih diutamakan dibanding orang yang meniadakan sesuatu, menganggap tidak ada, apalagi mengatakan secara negatif. Jadi positif artinya iya, negatif artinya tidak gitu loh. Jadi orang yang mengatakan iya itu misalnya barang ini milik Pak Fakih. Pak Fakih itu punya rumah gitu loh. Pak Fakih itu suka memberi. Nah, itu pernyataan positif, menetapkan sesuatu. Itu lebih diutamakan dibanding minan nafi, orang yang mengatakan sebaliknya. Jadi mobil ini bukan punya Pak Fakih. Pak Fakih nggak pernah beli mobil. Pak Fakih nggak pernah punya rumah. Misalnya itu kan menafikan sesuatu, menganggap tidak ada, menganggap negatif dari sesuatu tersebut. Nah, yang pertama lebih diutamakan dalam kesaksian maupun berita. Jadi orang yang menyatakan hal positif, apa namanya, menetapkan sesuatu itu lebih diterima, lebih diutamakan dibanding sebaliknya. 328. Al-mudda'i aula bil qauli. Al-mudda'i mengklaim, hampir mirip dengan yang tadi ya. Orang yang mengklaim, orang yang mengaku, aula bil qauli lebih diutamakan untuk berbicara, untuk diberi kesempatan berbicara, menyampaikan bukti-bukti. Ketika seorang mengatakan saya telah melakukan apa, saya memiliki itu, mobil itu punya saya, padahal ada di orang lain misalnya, rumah itu punya saya, maka saya yang mengawali klaim, mengaku-ngaku itu harus diberi kesempatan pertama untuk berbicara, untuk menyampaikan, dan untuk membeberkan bukti-buktinya. Tentu saja dalam fikih muamalah, misalnya dalam kontrak perjanjian dua pihak, salah satu kontrak misalnya mudorobah. Nah, dalam mudorobah lalu kemudian ada salah satunya yang mengklaim bahwa ini bagian saya, bahwa saya telah melakukan apa yang diwajibkan, bahwa apa namanya barang-barang yang itu punya saya, bukan punya perusahaan misalnya. Nah, orang yang seperti itu dia mengaku. Orang mengaku harus diberi kesempatan untuk berbicara, dan pembicaranya diterima terlebih dahulu selama ada bukti-bukti tentu saja. 332. Al-mustasna bisyarti aqwa minal mustasna bil urfi. Al-mustasna sesuatu yang dikecualikan dalam sebuah transaksi, itu kan ada pandangan umum
tetapi ada yang dikecualikan. Bisyarti dalam sebuah perjanjian. Aqwa itu lebih kuat minal mustasna bil urfi daripada yang diperkecualikan bil urfi melalui adat kebiasaan. Adat kebiasaannya kalau orang jual beli mobil misalnya, itu tidak termasuk dongkrak misalnya. Dongkrak dari untuk mengangkat mobil agar bannya bisa kebuka itu. Misalnya, itu di adat suatu masyarakat seperti itu. Nah, al-mustasna bisyarti, sementara dalam perjanjiannya itu disebutkan harus ada dongkrak ketika jual beli itu. Nah, maka tentu saja pernyataan dalam kontrak yang ada harus ada dongkraknya ketika jual beli mobil ini lebih kuat dibanding adat kebiasaan yang tanpa dongkrak kalau jual beli itu. Nah, begitupun kalau transaksinya menyebutkan bahwa jual beli mobil ini tanpa dongkrak dan tanpa ban tambahan atau ban cadangan misalnya, maka syarat dalam mengecualikan jual beli, mengeluarkan transaksi jual beli yang biasanya kalau di adat itu masuk tapi dia sebut dalam transaksi itu tidak ada, tidak termasuk, maka itu lebih kuat dibanding adat kebiasaan. Gitu kira-kira ya. 354, man khuyyira baina syai'aini wa amkanahu al-ityanu binisfaihima ma'an fahal yajzihi amla. Nah, ini masih pertanyaan karena menyuruh kita untuk berpikir. Tentu saja pendapatnya biasanya dua, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi man, seseorang, khuyyira, yang diberi pilihan, baina syai'aini, di antara dua hal, wa amkanahu al-ityanu binisfaihima, tapi dia ternyata hanya mampu mendatangkan separuh dari dua hal tersebut, dua-duanya separuh-separuh, ma'an, secara bersama-sama. Falyajzihi amla, maka apakah itu sudah dianggap cukup atau tidak? Jadi seseorang itu diberi pilihan untuk mendatangkan salah satu dari dua hal. Misalnya kalau dalam jual beli 100 juta itu adalah, misalnya 100 juta itu adalah 10 sapi misalnya. 10 sapi sama 30 kambing misalnya. 10 sapi sama atau 30 kambing. Jadi ini 100 juta saya kasih, tolong belikan tolong saya membeli 30 kambing atau 10 sapi. Atau berarti kan pilih, bayang siapa diberi pilihan antara dua hal. Pertanyaannya, boleh nggak yang dia bawa adalah 5 sapi sama 15 kambing? Separuh dari dua hal tersebut. Dua-duanya didatangkan. Jadi 5 sapi sama 15 kambing. Boleh nggak begitu? Nah itu pertanyaan ya. Jadi tentu saja ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau kontraknya adalah 10 sapi atau 30 kambing, boleh nggak yang didatangkan adalah 5 sapi ditambah 15 kambing. 360, ini ganti dari 365. 360 adalah man qada daina ghairihi bi ghairi amrihi la yakunu lahu haqqur ruju'i alaih. Man qada, barang siapa yang membayarkan, melunaskan daina ghairihi, hutangnya orang lain, bi ghairi amrihi, tanpa perintah atau izin dari orang yang memiliki hutang tersebut. Jadi kalau Ahmad punya hutang sama Umar misalnya, lalu kemudian Joni tiba-tiba punya hutang 100 juta, Ahmad punya hutang 100 juta kepada Umar, lalu tiba-tiba Joni membayarkannya tanpa ngomong kepada Ahmad 100 juta tersebut. Nah
Nah, itu man qada daina ghairihi bi ghairi amrihi. Dia membayarkan utangnya Ahmad 100 juta tanpa ngomong, tanpa diberi izin, tanpa diberi perintah. La yakunu lahu haqqur ruju'i alaihi, maka si Joni ini tidak punya hak untuk meminta kembali, nggak jadi gitu, nggak bisa. Sudah dianggap transaksinya selesai, nah tinggal si Joni nagih kepada Ahmad. 361 man qawiya sababuhu hullifa wastahaqqa. Man qawiya sababuhu, barang siapa yang kuat sebab-sebabnya, maksudnya kuat sebabnya itu ya kuat dalilnya, kuat buktinya, jelas gitu. Hullifa, cukup diminta sumpah saja. Wastahaqqa, dan dia berhak atas sesuatu tersebut. Jadi kalau ada dua orang berselisih atau bertengkar tentang benda itu milik siapa, nah maka orang yang paling kuat bukti-buktinya, jelas sekali kepemilikannya, itu hanya cukup diminta bersumpah saja, tidak perlu menghadirkan bukti-bukti lain. Wastahaqqa, dan dia lalu hak memiliki atas benda tersebut. Itu kira-kira penjelasannya dan contohnya tentang perebutan tadi ya. Termasuk juga dalam hal mudharabah, kan terjadi kesepakatan, lalu mungkin perbedaan, konflik. Nah, maka orang yang paling kuat bukti-bukti bahwa hal tersebut adalah bagian dari dirinya, sementara yang lain itu lemah, maka kalau yang lemah harus menghadirkan bukti. Tapi kalau yang kuat cukup mengatakan sumpah saja. Itu 361. 371 al-mauhumu la yu'aridu al-mutahaqqaqu. Al-mauhumu, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih diragukan. La yu'aridu, tidak bisa melawan, tidak bisa menandingi. Al-mutahaqqaqu, sesuatu yang sudah jelas, sudah nyata dan terbukti. Ini bisa dibawa dalam konteks saksi, antara saksi yang kuat, yang mahkota, yang lihat, yang jujur, sama saksi yang tidak jelas, tidak dikenal orangnya misalnya, dan lain sebagainya. Tentu yang ini lebih kuat, dan yang lemah tidak bisa menghalangi, tidak bisa melawan, tidak bisa menggugurkan yang kuat. Atau dalam transaksi terjadi konflik antara dua hal, antara dua orang, maka orang yang menghadirkan bukti yang kuat tentu nggak bisa dikalahkan oleh orang yang menghadirkan bukti yang lemah. Itu 371. Contoh lebih detailnya silahkan dirumuskan ya. 373 an-natiju aula minal arifi. An-natiju, orang yang menghasilkan dari sesuatu itu, menghasilkan yang lain, misalnya menghasilkan kebun yang menghasilkan tanaman, kambing dititipkan sama dia lalu menghasilkan anak, diternak menghasilkan anak. Jadi orang yang menghasilkan aula minal arifi itu lebih diutamakan dibanding orang lain yang tidak melakukan apa-apa, mengaku bahwa itu miliknya. Jadi orang yang memproduksi itu lebih diutamakan perkataannya, pernyataannya. Orang yang membuat lebih diutamakan dibanding orang lain. Jadi misalnya kalau di fikih ya, jadi kalau orang dititipi kambing untuk diternak, maka ketika kambing-kambing itu beranak dan orang yang dititipi itu lebih berhak untuk menyatakan sesuatu dan lebih kuat pernyataannya dibanding orang yang tiba-tiba datang mengatakan tidak jelas bahwa kambing itu miliknya, karena itu dia harus dapat bagian gitu loh. Nah, sementara dia bilang, oh bukan, kambing itu miliknya Bapak Ahmad misalnya. Sementara yang datang mengatakan milik saya.
yang namanya Joni misalnya datangnya. Maka yang lebih dikuatkan adalah si pengelola, si peternaknya ini lebih dikuatkan. Hal yang sama tentu terkait dengan perdebatan dalam transaksi, kesepakatan-kesepakatan. Siapa yang memproduksi, siapa yang berbuat, siapa yang mengelola, siapa yang memegang langsung, menghasilkan, dia lebih kuat pernyataannya, kata-katanya dibanding orang lain yang tidak ikut-ikut tiba-tiba punya klaim, punya pernyataan. Nah, itu an-natiju aula minal arifi. Yang nomor 374, an-nadiru mulhaqun bil adami. An-nadiru sesuatu yang jarang terjadi, mulhaqun diikutkan bil adami dengan sesuatu yang dianggap tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Jadi, sesuatu yang jarang-jarang itu dianggap tidak ada. Karena dianggap tidak ada ya tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dijadikan pertimbangan, karena sesuatu itu jarang sekali terjadi. Ya, contohnya ya kalau dalam konteks perjanjian atau dalam konteks jual beli itu sekarang kan misalnya contoh kalau yang paling gampang ya, gampang dalam arti dibayangkan. Jadi kalau dulu ketika jual beli anjing yang terlatih, anjing yang sudah demikian terlatih itu dikhawatirkan anjingnya akan, setelah terjadi transaksi jual beli, dikhawatirkan anjingnya akan lari atau pergi ke orang lain. Nah, tetapi kejadian itu jarang. Kalau anjing terlatih dia tidak akan, dia akan setia dengan majikannya. Nah, anjing yang lari ini kan jarang terjadi, sedikit lah, 100.000 bahkan mungkin 100.000.000. Itu tidak perlu dianggap, artinya kekhawatiran itu tidak perlu dianggap. Jadi saya nggak mau nih, takutnya nanti anjingnya lari, itu nggak perlu. Ya udah, transaksi jadi saja. Itu nggak dianggap, nggak bisa jadi klausul dengan syarat kalau lari batal gitu misalnya. Itu nggak bisa, karena dianggap mulhaqun bil adami. Itu dulu. Kalau sekarang ya jual beli atau HP misalnya, itu HP yang dipakai ketika dicoba bisa untuk nelpon, ya rata-rata ketika dibawa pulang semuanya bisa dipakai untuk nelpon. Jadi jarang sekali ada HP yang itu bagus ketika dicoba, lalu kemudian sampai di rumah nelfonnya nggak bisa gitu misalnya, nggak bisa nelfon. Itu jarang sekali. Kalau rusak semua, bukan hanya nelfonnya. Tapi kalau cuma nelfonnya saja yang tidak bisa, itu aneh. Sementara musiknya bisa, misalnya ya videonya bisa, itu kan jarang terjadi. Nah, kalau jarang terjadi nggak bisa jadi klausul yang membatalkan jual beli. Itu kira-kira an-nadiru, sesuatu yang jarang terjadi, mulhaqun bil adami, tidak dianggap tidak ada. Terakhir, yughtafaru fit tawabi'i ma la yughtafaru fi ghairiha. Yughtafaru fit tawabi'i ma la yughtafaru fi ghairiha. Diampuni, dimaafkan sesuatu yang datangnya itu karena ikutan, jadi bukan bawaan secara sejak awal. Jadi dia datang di tengah jalan, dia ikut di tengah jalan gitu. Ma la yughtafaru fi ghairiha, sesuatu yang sementara sesuatu yang sejak awal itu ada, tidak bisa dimaafkan. Jadi kalau ibadah contohnya hampir sama dengan yang saya sebutkan soal ibadah tadi, soal pakaian najis tadi.
Jadi kalau sejak awal dia berpakaian najis itu tidak boleh. Tapi kalau di tengah jalan terkena najis, berarti kan ikutan najisnya itu datang ikut di tengah-tengah gitu loh. Bukan sejak awal ada najis gitu. Nah, itu yukhtafaru fit tawabi'i. Hal yang datang di tengah jalan ya kadang-kadang kalau kita tidak bisa menolak dan itu bukan substansi, itu ya boleh atau dimaafkan. Nah, kaidah ini kalau dalam konteks perbankan syariah sering dipakai pada transaksi-transaksi yang di tengah jalannya itu ada unsur riba atau ada unsur kesepakatan dengan bank konvensional yang mengelola riba. Jadi misalnya adalah kita masuk pasar saham, transaksi kita pasar saham kita halal misalnya, ini pasar saham Islami, lalu kemudian transaksinya Islami, tetapi di pasar saham itu juga menggunakan alat-alat, juga menggunakan media-media yang digunakan yang sama oleh bank konvensional, atau mensyaratkan harus komunikasi sama BI, harus lewat BI misalnya, Bank Indonesia yang umum, yang itu konvensional juga. Itu dianggap sebagai ikutan karena substansinya yang utamanya sudah selesai tanpa bunga. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba harus ada orang yang ikut atau harus melalui bank konvensional alirannya dan lain sebagainya, itu dianggap bukan asas, bukan pokok, bukan sejak awal, tapi di tengah jalan, dan itu dimaafkan dibanding sejak awal sudah bertransaksinya dengan bank konvensional. Itu jika transaksi bank konvensional dianggap sebagai haram. Itu kira-kira secara umum kaidah-kaidah yang dianggap sulit bagi teman-teman. Tentu saja ketika menjelaskannya menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan contohnya sebisa mungkin detail. Detail itu artinya diberi nama misalnya, diberi nama orangnya, nama barangnya, jumlah barangnya, sehingga lebih jelas. Jadi kalau saya nyampaikan kan karena biar cepat untuk semua orang dalam waktu 1 jam, karena video kita biasanya hanya bisa 1 jam, jadi saya akan lebih cepat memberi contohnya. Saya kira itu penjelasan singkat dari 19 kaidah yang menjadi tugas teman-teman yang masih belum menemukan arti serta contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Silahkan dituliskan yang lebih baik, lebih detail dan mudah dipahami, mulai dari Arabnya, harokatnya, terjemah dan penjelasannya dengan berbagai contoh yang cukup. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.